Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya di dalam pembelajaran materi kimia. Alhamdulillah sekarang kita belajar yang namanya materi asam basa. Nah, larutan kan ada dua jenis ya, larutan asam, ada larutan basa. Walaupun di tengahnya ada larutan netral ya. Nah, kalau kita bicara asam, asam kan dibagi menjadi dua juga. Nah, ada asam kuat, ada asam lemah. Begitupun dengan basa, ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, adik-adik kan kebingungan nih membedakan mana asam kuat sama asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nah, sekarang di pembelajaran hari ini kita membedakan mana si asam kuat, mana si asam lemah ya. Begitupun dengan sebaliknya basa kuat atau basa lemah. Oke, ketika kita bicara asam, nah asam kan dibagi menjadi dua, ada asam kuat. Nah, asam kuat itu ada hubungannya reaksi H itu dengan halogen, kecuali HF ya. HF itu dia asam lemah. Nah, halogen itu apa? Halogen itu ada yang namanya HI ya, iodin itu kan halogen HI. Nah, terus ada HBr ya, HBr juga dia termasuk asam kuat. Nah, terus ada HCl, terus ada HNO3, terus ada H2SO4. Oke, ini adalah jenis-jenis asam kuat. Nah, adapun yang namanya HXO3 dan HXO4. Nah, di mana X ini adalah halogen. Nah, tapi ini sangat jarang ya. Contohnya apa contohnya? Contohnya HClO3 atau HClO4. Nah, HClO3 sama HClO4 itu dia termasuk juga asam kuat, tapi jarang digunakan dalam perhitungan sehari-hari ya. Nah, yang perlu adik-adik hafalin di sini, yang biasa sering keluar ya, yang biasa sering keluar itu HCl, HNO3 sama H2SO4. Nah, ingat aja tuh, HCl, HNO3, H2SO4. Nah, itu biasanya umum digunakan dalam perhitungan sehari-hari ya, dalam perhitungan reaksi kimia. Nah, kemudian si asam juga ada yang lemah. Nah, asam yang lemah. Nah, asam yang lemah itu berarti asamnya selain di atas ya, selain di atas. Nah, selain asamnya di atas. Contoh yang asam lemah itu apa? Contohnya CH3COOA. Nah, ini kan asam asetat. Asam asetat dia termasuk lemah juga. Nah, terus ada HCN ya, HCN juga dia termasuk asam lemah juga. Dan ada juga di sini H3PO4. Nah, walaupun ada H-nya 3, dia termasuk si asam lemah karena dia sulit mengion menjadi H+. Kalau yang dia kuat, nah apa sih kenapa dia kuat? Karena terdisosiasinya sempurna, yaitu derajat disosiasinya 1. Nah, kalau yang lemah itu berarti derajat disosiasinya kurang dari 1, tapi lebih dari 0 ya. Kalau derajat disosiasinya 0 kan dia tidak mungkin mengion ya. Kalau dia kurang dari 1 atau sebagian, berarti sebagian aja yang mengion, sebagiannya enggak gitu. Oke, nah ini pembahasan tentang asam ya. Oke, kita masuk yang kedua tentang basa ya. Nah, basa itu sama seperti asam, kan tadi kan ada asam kuat, ada asam lemah. Basa juga ada dua ya, ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, kita bicara yang kuat dulu ya. Nah, basa kuat. Nah, basa kuat itu dia ada dua tipe nih ya, ada dua tipe. Ada yang berasal dari logam 1A, ada yang dari logam 2A. Nah, ingat dulu di sini ada 1A, ada 2A. Oke, kita masuk ya. Nah, di golongan 1A itu apa aja sih? Logam ya, kita bicara logam.
kan ada H, Li, Na, ya kan. Mungkin adik-adik bisa lihat sendiri di sistem periodiknya ya. Nah, kalau H itu kan dia bukan logam ya. Yang logam itu ada yang namanya Li. Nah, Li OH, terus ada Na OH, ada K OH, Rb OH, nah terus ada CS OH. Oke, nah ini salah satu bahasa kuat ya. Nah, adapun yang dari logam 2A-nya, nah logam 2A-nya itu apa? Kecuali. Oke, di sini ada yang namanya kecuali. Nah, kecuali ada yang namanya Be sama Mg gitu. Be dan Mg. Nah, ini pengecualian di logam 2A itu, kecuali Be sama Mg. Oke, di sistem periodik itu apa aja sih? Ada Be, Mg. Nah, terus ada juga yang namanya Ca ya. CaOH 2 kali. SrOH 2 kali. Ada yang namanya BaOH 2 kali. Nah, ini adalah contoh dari si basa kuat ya. Mungkin adik-adik bisa lihat di sini ya. Ada dari golongan 1A, ada yang dari golongan 2A ya. Oke, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ada kelompok yang si basa lemah. Nah, basa lemah itu adalah basa selain di atas. Oke, basa selain di atas. Nah, selain di atas itu contohnya apa? Misalkan ada yang namanya NH4OH. Nah, NH4OH itu kan tidak di atas ya, berarti dia termasuk si basa lemah. Nah, terus juga ada yang namanya BeOH 2 kali. Nah, terus juga ada AlOH 3 kali. Nah, untuk membedakan asam kuat sama asam lemah bukan dilihat dari jumlah OH-nya ya. Sama tadi H+ juga asam tidak dilihat dari jumlah H-nya, tapi kemampuan dia untuk mengion, kemampuan dia untuk menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Seberapa besar kemampuan dia menghasilkan OH-. Nah, semakin mudah dia melepaskan OH-, maka dia semakin basa. Semakin mudah melepaskan H+, maka dia semakin asam. Ya, jadi nggak dilihat walaupun dia OH-nya ada 2, tapi kan dia derajat disosiasinya itu gini. Dia derajat disosiasinya kurang dari 1, artinya sebagian. Ya, maksudnya sebagian itu ya nggak sempurna, nggak terion secara sempurna. Nah, tapi kalau yang kuat ini dia terionisasi secara sempurna, artinya derajat disosiasinya sama dengan 1. Nah, ini adalah perbedaan dari asam kuat sama asam lemah, basa kuat sama basa lemah. Materi ini harus adik-adik kuasai ya, karena ini penting untuk materi-materi selanjutnya ya. Ada yang namanya penyangga, ada yang namanya hidrolisis, itu kan harus. Jadi adik-adik juga harus tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, di pembelajaran ini mungkin seperti ini ya, si kuat sama si lemah, asam kuat asam lemah. Nah, kalau misalkan ada adik-adik yang kurang paham ya, adik-adik bisa kirim komentarnya di bawah ini ya, atau bisa dikirimkan email biar bisa saya baca dan saya bahas untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih udah belajar hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah.